ada perbedaan nggak pas pertama lulus sama apa sih maksudnya vibe sekolah sama kerja sih? Vibe sekolah Yang paling sama dirasa. kerja. Yang paling dirasa. Kalau perbedaan vibe sekolah sama kerja mah yang paling dirasa Oke guys, balik lagi sama channel gue Black Sweet. Di video kali ini ya kita kembali lagi ya guys ya. Selama 2 bulan lebih kita nggak bertemu dan gue nggak bikin video karena ada something Pak. Jadi udah 2 bulan ini ya ada kegiatan-kegiatan yang menyibukkan lah guys ya. Jadi ini juga kebetulan teman gue datang ke sini ya, langsung aja gue ajak ngobrol atau ngonten ya guys ya. Pengenalan dulu Pai, namanya siapa Pai? Ya guys, nama saya Nopal Muhammad Iqbal. lanjut. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa santai. Biar euforia football. Euforia reunian. Lanjut. Velasi. Lanjut. Nama saya Nopal Muhammad Iqbal, biasa mah dipanggil Opal ya biar kenal. Bukan Roger, bukan. Itu tag 1. Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa ya guys ya, soal tentang kehidupan. Gimana Pai seputar kehidupan Anda belakang ini? Udah lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Sibuk ngapain? Kehidupan mah hirup keneh, nuka hidup. Kedua mah nama manusia kan ada progres atau something. Meneta progres yang dijalanin. Progres yang dijalanin. Yang pertama, alhamdulillah hari ini apa? Alhamdulillah kemarin saya diterima di ITENAS. Oh, kuliah. Kemarin saya diterima di ITENAS jurusan Teknik Elektro. Tiga saya Nopal Moh hanya 3. Terus pas kuliah kan sekarang kuliahnya. 2 tahun kemarin ngapain aja tak Pai? 2 tahun kemarin selepas lulus kenapa nggak langsung kuliah? Yang pertama tuh karena pengen jiwa survive-nya masih ada. Oh, jadi ingin mencari hal baru dulu. Oh. Yang pertama tuh pernah kerja di Metro Indah Mall. Nggak usah disebutin. Ya pokoknya pernah kerja di suatu instansi lah. Ya, terus yang kedua selain Metro Indah Mall. bukan pekerjaan. Lanjut. Maksudnya teh apa yang dilakukan selama 2 tahun selain bekerja gitu? Selama 2 tahun ini 8 bulan ke belakang saya pindah ke Lembang. Nah di sana tuh nge-develop develop sayur. Kenapa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan? Yang pertama tuh kenapa sekarang ada di Lembang? Oh iya. Itu tuh Lembang Bandung ya guys ya. Filosofinya. Kopi filosofi. Kopi Joni. Lanjut. Kurang. Terus lanjut. Yang pertama kenapa pindah ke Lembang gitu? Karena yang pertama penyebabnya adalah COVID. Oh, jadi si pekerjaan sebelumnya jadi tuh terhambat. Bukan jadi terhambat, malah pekerjaan sebelumnya Sok, tenang nggak sudonya padahal nggak abdas ya aku moncan. terus pekerjaan sebelumnya tuh iya teh warungnya ya lanjut jadi pekerjaan sebelumnya bukan karena terhambat oleh COVID. Karena COVID. Oh. Kenapa saya keluar? Karena makin kesini si perusahaannya tuh makin manajemennya nggak baik. Menurun lah ya. Kinerja perusahaan tuh menurun. Salah satu faktornya adalah dari manajemen tuh nggak baik. Karena manajemennya nggak baik, maka personilnya pun ikut keluar gitu. Oh, jadi jadi nggak nyaman lah. Iya, merasa nggak nyaman. Dari itu memutuskan untuk mengundurkan diri dan pindah menjadi development sayuran. Belum beres. Dari situ saya waktu itu masih ada kerjaan waktu itu tuh. Masih ada project di salah satu instansi dari perusahaan itu. Terus waktu awal-awal COVID itu mulai, saya
kan tadinya jadi programmer di sana. Oh jadi ngoding. Ya tadinya ngoding. Nah semenjak ada COVID, karena orang-orangnya pada keluar, pada mengundurkan diri gitu. Nah selanjutnya saya rangkap jabatan. Rangkap jabatan jadi expedition helper alias kurir. Oh jadi kurir. Jadi kurir. Tapi masih kerja di instansi Iya, gitu. masih kerja di situ. Karena merasa tidak baik di instansi, terus kemudian Anda mengambil sampingan sebagai bukan merasa tidak baik di instansi, tapi karena posisi itu tuh sangat dibutuhkan, maka si bos itu mengutus saya. Jadi langsung dirangkap gitu. Iya, dirangkap. Selain jadi expedition helper juga jadi admin. Dan gaji double. Enggak Sama. Nah, alhamdulillah sama. pas pekerjaan terus kan kemarin Covid, sekarang jadi alhamdulillahnya di Lembang. Ya, Jadi alhamdulillah. development hidroponik. bahasa keren. Hidroponik. Nah, ada perbedaan nggak pas pertama lulus sama apa sih maksudnya vibe sekolah sama kerja sih? Vibe sekolah Yang paling sama dirasa. kerja. Yang paling dirasa. Kalau perbedaan vibe sekolah sama kerja mah yang paling dirasa beban yang makin beda. Oh, beban. Makin- Jadi ya sok ngomong. jadi maksudnya kerja tuh lebih ke menanggung beban yang gede gitu. Kalau seudah kita naon sekolah enggak, kita tuh sudah sekolah tuh ya. menanggung beban. Kita tuh belum masuk ke real life-nya gitu. Oh ya. Karena menurut saya Pandangan. pribadi, Iya, nggak apa-apa. Ini mah kan emang cerita Anda. real life-nya kita tuh selesai daripada 3 aspek. Apa Ai. tuh? Saya sebut mah 3 gerbong Ai. yang saya bawa. Oh, yang saya bawa tiga. Gerbong apa Yang tuh? pertama, Ya. gerbong pertama, beban pertama tuh orang tua. Pas udah lulus, Pas udah lulus mah, beban orang tua menjadi nomor 1. ya beban yang kedua adik-adik. Oh, karena Anda Curi anjing. Gak apa cuy. nggak apa-apa, santai. Banyak yang nangis kok. Banyak yang nangis. Berarti yang pertama orang tua, yang kedua adik-adik karena Anda anak pertama. Iya, kalau terus? anak terakhir bungsu. Kalau anak pertama? Sulung. Oh iya. Nah, kan yang ke-1, yang kedua sekarang yang ketiga. Yang ketiga Yang adalah, terakhir. nah pada gerbong yang ketiga tuh menurut saya banyak Menurut Anda. gerbong ketiga tuh lebih karena gerbong pertama tuh memprioritaskan orang tua. Yes. Gerbong kedua tuh adik-adik. Yes. Gerbong ketiga tuh menurut saya kenapa gerbong dimana tahap real life tuh mulai dimulai, karena kita tuh ada fase di mana lepas gitu sama orang tua, bener-bener lepas gitu. Oh iya paham. Ya benar-benar survive diri sendiri gitu, mencari semuanya lah. Kalau jati diri mah, yang namanya jati diri mah bertahap gitu ya. Oh ya, step by step Step lah. by step lah. Kalau yang saya sebut itu mah sudah penemuan jati diri itu. Oh, maksudnya yang ketiga T itu. Iya. Oh. Jadi mungkin pandangan orang lain juga beda-beda. Ini mah pandangan Upai sendiri yang apa sih? Tiga gerbong yang dirasakan setelah Lulus lulus sekolah ya. Terus orientasi hidup Upai sendiri berubah nggak sih pas kan sekolah mah mungkin orientasinya kan pokoknya mah gue lulus sekolah. Kalau pas udah kerja orientasi hidup langsung pindah ke pas orientasi hidup sudah sekolah gitu. sudah sekolah. Ngebikin sasaran gitu, ngebikin target sasaran buat dijalanin tuh kayak gimana? Per umur atau per pencapaian? Per pencapaian. Jadi misalkan Jadi enggak gini. Sudah kerja nih, maksudnya sudah Sekolah, lulus. Nah, pencapaian yang bakal dicapai gitu sebelum umur 25 tuh udah kebayang. jadi udah ada plan-plan. Tinggal kitanya yang nyari buat jalannya kayak gimana. Entah bekerja, entah kuliah, Ya, atau entahnya apapun itulah. ya apapun itu yang penting sebelum umur 25 tuh kita saya pribadi mati-matian buat Ngejar plan-plan yang udah dirangkai gitu. Oh, shop. Siap. Nah, maksudnya kan dengan Upai sendiri yang udah lulus sekolah, terus sekarang survive di dunia
benar-benar survive gitu di dunia real life yang merasakan bahwa belum sih. ya maksudnya kan tapi merasakan juga apa sih lulus sekolah kieu nya mau jadi lulus sekolah teh gitu. Bingung harus melakukan hal apa yang harus gue lakukan untuk mencapai semua plan yang gue udah ditata. Ya, benar. Terus tapi ada kesenjangan nggak, maksudnya kesenjangan teh dalam hal pribadinya. Kalau misal melihat teman-teman yang sebaya, terus kayak misalkan mereka yang konotasinya dari orang berada, Ya. kan mereka mah pasti langsung kuliah, langsung meneruskan pendidikan, terus yang masih nongkrong. Upaya sendiri kalau ke teman-teman, misalkan untuk sampai sekarang ya masih kontekan dengan baik atau gimana? Alhamdulillah kontekan sama teman-teman Ya, baik, oke, tapi Jadi kenapa menjurus ke bahwa teman selalu ada itu tidak penting? karena yang selalu ada itu ada atas Tuhan. Nah, yang namanya teman, Yang namanya teman. gak harus yang selalu ada teman mah. Yes. Teman itu ketika kita ketika kita merasa pengen butuh ke teman tuh dan temannya nggak bisa tuh, ya it's okay gitu, nggak apa-apa. Itu bukan sebuah bukan tolak ukur sebagai teman gitu ya. Terus Kalau menurut saya mah teman itu ketika kita lagi ngumpul, kita lagi apa ya tatap muka, kalau nggak lagi ngobrol dan lagi nongkrong lah istilahnya, bisa nerima kita apa adanya sebagai diri kita gitu. Bisa nerima kekurangan, nggak ketika kita punya kekurangan nggak menjadikan sebuah kekurangan kita tuh bahan ke orang. Nggak Sering terjadi di kota-kota besar. kabupaten oke. Iya. tapi kadang-kadang maksudnya itu di kebanyakan orang Pai, kalau misalkan kita lagi butuh sama teman terus temennya nggak bisa bantu, Nah, kita teh kadang suka merasa bahwa lu mah di waktu gue susah lu nggak ada. Menurut lu gimana? bro gitu. Bro, Anda mah menilai teh subjektif. nah apa subjektif? Karena aku teh punya proses di balik itu. Jadi menurut Upaya sendiri bahwa kalau misalkan kita lagi misalkan si teman itu menolak karena dia juga punya kesibukan mungkin ya, Iya. terus punya urusan yang lebih penting. Ada konotasi yang orang lain bilang kalau misalkan susah senang bersama. Ya. Menurut Anda bagaimana gitu? Ya ada porsinya lah, susah senang bersama yang kayak gimana dulu. Jadi mungkin kalau berteman sendiri juga ada porsinya gitu ya, maksudnya teh kita juga nggak menyerahkan semua diri kita untuk teman kita. Menurut Upaya mungkin seperti itu. Ya. Tapi ya namanya juga orang-orang ya, ada yang persepsinya sama dan ada juga yang kayak misalkan pokoknya teman banget lah hidupnya teh, kalau nggak sama teman teh udah nggak hidup. Ada itu teh. Ada 2 tipe orang gitu. Ada 3 tipe orang. Apa aja? Yang pertama introvert kan ya? Yes, introvert. Extrovert. Yes. Ini introvert. Yang introvert itu adalah orang yang merasa dirinya nggak punya teman, Iya. tapi dia menutup diri ya tuh. Iya, Gimana itu masalah dia sendiri. Iya. Tapi mungkin punya alasan sendiri. Nggak ngegeneralisasi. Yes. Terus yang extrovert. Yang ekstrovert tuh orang yang kesana kesini nyambung lah. Kalau ekstrovert Supel. supel lah disebutnya. Terus yang ketiga nih, yang ketiga penasaran nih. Introvert tuh di tengah lah. Jadi gimana? Lebih condong ke introvert tapi dia menutup diri gitu. Entah Introvert, extrovert sama introvert. Kok aja? Ini pokoknya mah eta lah nya, maksudnya Ya. kita mah menutup diri dan membuka diri yang ketiga. Berarti bisa setengah-setengah. Yang satu bisa ngabret alias supel, yang satu lagi bisa overthinking sendiri. Oke, lanjut. masalah overthinking gitu ya. Lagi sering overthinking Lagi sering overthinking apa nih? 2 bulan terakhir deh. 2 bulan terakhir deh. 2 bulan terakhir. Selain enggak langsung. Itu juga bikin overthinking. Mana? Belum. Nggak ada alasan. minum. Kopi dulu santai. Apa ini bang? Udah. Wis, Coba teman merah. Langsung lanjut. garpit. Masalah Overthinking. overthinking 2 bulan ini ya salah satunya mah
Jangan ditahan, keluarkan saja. Mungkin lebih ke ini atau apa. lebih ke self healing. Oh, kenapa tuh? Feeling lu. Healing tai kucing Kenapa tuh? terkait self healing gitu. Iya. Kadang orang self healing tuh self healingnya orang kan beda-beda. Iya. Ada orang yang self healingnya keluar rumah, Yes, jalan-jalan. jalan-jalan. Ada yang self healingnya pelampiasannya ke game, Game mungkin. terus Oh, anime. Karena self feeling orang-orang kan beda-beda. Mm-mm. Terus Nah, menurut you do self healing yang I do gitu. Hey. Apa yang saya lakuin self healingnya adalah ke WC gitu. Oh, iya. Unik ya. Wah, pikiran kemana-mana, guys. Jangan dulu. Ya, jadi gimana? Yang Kok orang bisa pikiran. gitu? Kenapa ya? Memperirit waktu, memperirit duit. Keluar duit. Ya, biar nggak keluar duit lah. Terus what are you doing? Ya di WC merenung aja, nggak ngapa-ngapain, merenung gitu. Terus random gitu. Merenung gitu. Duduk, Oh, dia duduk di apa sih? Kloset. Wastafel mau. Aja berkoda. Ya pokoknya mah duduk berarti di ya kayak Ya. misalkan kayak kita lagi BAB mungkin ya. Ya mikir lah, Nah, mikir untuk planning yang mikir planning ke depan tuh bahwa kita tuh segala sesuatu tuh kalau diselesaikan secara open minded gitu, lanjut. kita tuh lebih harus syukuran lah. Oh, iya. Ada yang lebih menderita daripada diri kita sendiri. Bersyukur, Cok, bukan syukuran. Bersyukur. Ya intinya mah syukuran. Jadi maksudnya syukuran tapi menyukuri. Menyukuri apa yang ada. Ya. Ya, karena jauh di luar sana masih banyak yang kekurangan ya guys ya. Benar, betul. Guys, jangan lupa bersyukur untuk hari ini dari Upay. Karena kalau kita terus overthinking Yes. dalam apa ya? Istilahnya mah apa ya? Sebut circle Oh. toxic gitu. Tapi dalam pikiran terus jalan di tempat ya nggak akan nyelesain masalah gitu. Nah, ketika kita punya masalah itu ya harus dihadapi ya. Manis pahitnya harus kita jalani gitu. Cakep. Cakep. Untuk soal pertemanan, circle mungkin bisa ketek sama Upay. Ya guys ya, mungkin sekarang pertanyaan terakhir karena lightning udah mulai meredup karena udah mencapai senja-senja gitu ya guys ya. Senja. Semoga nanti editnya aku bisa lebih ke cahayanya. Dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Upay, hal yang ingin dicapai dalam waktu terdekat lah. Lebih ke pengen ngembangin usaha sih. Usaha yang Usaha selain yang di Lembang ke sayuran, strawberry. apa dah? Sekarang ada langkah baru gitu. Mau Apa? ngembangin usaha di dunia perkeripikan. Oh, makanan, Ya, cuma dunia makanan. snack gitu. Oh, iya. Jadi capaiannya tuh ditarget dalam bulan ini, bulan depan, Oh yes, Oktober. Oh, langsung bulan Oktober sekarang. Ya, Oh. mau ngembangin usaha keripik, sasarannya di 100 toko. Oh. Kalau boleh tahu keripik Keripik apa? singkong, Oh, keripik sih. Keripik singkong. Nanti bisa made in Opal. made in Opal lah, langsung Iya. IG-nya nanti ada di bawah ya, guys ya. Ada di bawah Bawah tanah. Nah, itu berarti target terdekat yang ingin dicapai lah ya. Iya. Terus ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Black Sheep Today yang lagi nonton atau untuk mungkin ada teman-teman Upay yang sedang menonton tentang ya Apa? apalah pesan-pesan sebagai keresahan yang dialami lah. Mungkin mau kasih saran atau penyemangat boleh langsung. Boleh. Untuk orang-orang yang sering overthinking gitu. Guys. Di masa muda sekarang emang wajar lah manusiawi gitu. Yes. Patokannya kan overthinking tuh banyak lah gitu faktor-faktornya. Nah, mulailah gitu bukan anniversary heartbreaking gitu. Dirayakan dong. Bukan itu, tapi kita tuh harus keluar dari zona nyaman gitu. Gimana kamu mau ngegapai suatu mimpi yang Yes. kamu mau ketika hambatannya tuh ada di dalam diri lu sendiri gitu. Anjay. Closing yang mantap dari Upay ya guys ya. Untuk kalian yang suka sama Upay, bukan suka maksudnya, suka sama konten ini, gue sama Upay, terima kasih. Dan untuk yang nonton, terima kasih juga udah nonton sampai sepanjang ini ya guys ya.
gue cuma mau bilang kalau gue insya Allah lah nanti bakal upload Rutin lagi lah ya, mengkondisikan dengan jadwal gue yang sekarang. Mungkin nanti ada tamu yang lebih spesial. Ya pokoknya mah terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah stay terus di channel Blackcut nungguin konten-kontennya. Pak, ada yang nungguin Pak ini teh sebenarnya teh. Wow. Banyak yang nge-reply, SG gue, Nge-share. terus nge-share, terus apa? Sub- WA, spread. WhatsApp, nge-DM. Kapan nih? Subscribe Nah. guys gitu. Basreng. Ya, mungkin ya gitulah, masih banyak orang yang ya gue juga bersyukur ya masih banyak yang nungguin, yang peduli gitu ya. Semoga ya kalian sehat selalu. Amin. Dan kita sehat semua ya, stay safe masih dalam keadaan pandemi ya guys ya. Barakatan alfari. Iya. Dan semoga nanti kita ketemu lagi ya di video selanjutnya dengan bahasan-bahasan anak muda yang sekarang ya guys ya. Lukmi Pari Laksamana. Beda orang. Udah pegang benar. Terima kasih untuk kalian sekali lagi, terima kasih untuk duda-duda sekalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And see you next time. Closing. Peace. Dan